Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen penilai, dan teman-teman sekalian. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek matematika kami. Saya Christopher Andreas Salim dengan NIM 1662425. Saya Muhammad Rafadlian dengan NIM 1662426. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 1662462. Saya Bintang Bima Sakti dengan NIM 1662470. Saya Ananda Satria Herman dengan NIM 1662432. Kemudian ini untuk proyek matematika yang kita bahas, yaitu membahas permasalahan berikut. Yaitu sebuah lorong dengan lebar 1 meter memiliki belokan siku-siku seperti pada gambar berikut ini. Kemudian kita harus menentukan tiang besi terpanjang yang dapat melalui belokan tersebut. Kemudian untuk soal yang kedua, apakah sofa dengan ukuran 2,8 meter kali 0,6 meter dapat melalui belokan tersebut? Kemudian soal yang terakhir yaitu, tentukan sofa terpanjang dengan lebar 0,6 meter yang dapat melalui belokan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang bagian A, yaitu panjang maksimum dari batang besi yang dapat belok di belokan siku tersebut. Awalnya, kita harus membagi kedua bagian batang besi ini. Nah, kita beri acuan yaitu titik ini, dan kita misalkan bagian atas menjadi L1 dan bagian bawah L2. Lalu, secara otomatis, kedua besi tersebut memiliki sudut yang sama, karena kedua sudut itu memiliki sifat sudut sahadab. Nah, oleh karena itu, kita misalkan bagian atas ini sin theta untuk menghitung panjang L1, yaitu sin theta 1 per L1. 1 ini didapat dari, seperti yang kita ketahui bahwa lebar dari lorong itu sendiri yaitu 1 meter. Nah, jadi L1 itu tinggal dipindah ruaskan jadi 1 per sin theta, atau biasa kita kenal dengan kosekan theta. Sedangkan untuk mencari panjang L2, kita menggunakan rumus cos theta. Cos theta sendiri yaitu samping dibagi miring. Samping dari L2 ini yaitu lebar dari lorong tersebut dibagi dengan kemiringan L2. Jadi 1 per L2, dan L2 dipindah ruaskan jadi 1 per cos theta, atau biasa kita kenal sekan theta. Nah, jadi panjang tiang besi yang kita dapat yaitu, kita misalkan L, yaitu L1 bagian atas ditambah L2 yaitu besi pada bagian bawah. Nah, kita sudah tahu bahwa L1 itu yaitu kosekan theta dan L2 itu sekan theta. Jadi panjang dari L theta yaitu kosekan theta ditambah sekan theta. Sedangkan untuk mencari panjang maksimum dari suatu batang besi ini, kita harus menurunkannya terhadap theta. Hasil penurunan tersebut yaitu min kosekan theta dikali kotangen theta, dan turunan dari sekan theta yaitu sekan dikali tan theta, sama dengan 0. Nah, lalu setelah itu sebaiknya kita memindah ruaskan minus kosekan theta dikali kotangen theta agar lebih mudah untuk pengerjaan selanjutnya. Oke, nah baik, setelah tadi dipindahkan ruasnya, kemudian kita ubah sekan ini kan menjadi 1 per cos theta, dan tan theta ini menjadi sin per cos, didapatkan menjadi sin theta per cos kuadrat theta. Nah, untuk yang cosecant theta dikali kotangen theta, itu kan cosecant theta itu 1 per sin theta, dan kotangen theta itu adalah cos per sin theta. Kemudian kita dapatkan menjadi cos theta per sin kuadrat theta. Nah, kedua ruas ini kita kali silang menjadi sin pangkat 3 theta sama dengan cos pangkat 3 theta. Kemudian kita bagi menjadi tan pangkat 3 theta sama dengan 1.
Dan selanjutnya tan theta itu sama dengan 1. Seperti yang kita lihat pada segitiga siku-siku ini, tan theta itu depan per samping. Nah, untuk depannya 1, sampingnya itu 1, kita dapatkan sisi miringnya itu adalah akar 2. Sehingga sin tetanya ini menjadi 1 per akar 2 dan cos tetanya ini menjadi 1 per akar 2 juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita dapat mensubstitusikan sin theta dan cos theta ini ke L tadi, ke persamaan L yang nantinya akan kita dapatkan panjang maksimum dari tiang besi ini yang dapat melewati lorong dengan belokan siku-siku. L itu sama dengan 1 per sin theta ditambah 1 per cos theta sama dengan akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2, sehingga kita mendapatkan bahwa panjang tiang besi maksimum yang dapat melewati lorong adalah 2,8284 meter. Kemudian untuk yang B, ditanya apakah sofa dengan panjang 2,8 meter dikali 0,6 meter dapat melalui belokan tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena panjang sofa tersebut mendekati panjang maksimum dari panjang tiang. Panjang tiang maksimum yang tadi kita dapatkan adalah 2,8284 meter. Sedangkan di sini pertanyaannya sofanya itu memiliki panjang 2,8 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang sofa itu mendekati panjang maksimum, sedangkan sofanya itu memiliki lebar 0,6 meter. Sehingga sofa dengan ukuran 2,8 meter dikali 0,6 meter tidak dapat melalui belokan tersebut. Selanjutnya pada nomor bagian C, yaitu tentukan sofa terpanjang dengan lebar 0,6 meter yang dapat melalui belokan tersebut. Awal-awal, kita posisikan sofa pada belokan pada lorong tersebut dan gambarkan garis pada kedua lorong. Lalu dapat persamaan yaitu X per cos theta ditambah Y per sin theta. Karena lebar lorong adalah 1 meter, maka X dapat disimpulkan bahwa nilainya adalah 1 dikurang 0,6 sin theta, dan Y adalah 1 dikurang 0,6 cos theta. Lalu didapatkan persamaan P theta, yaitu sama dengan 1 min 0,6 sin theta per cos theta ditambah 1 min 0,6 cos theta per sin theta. Lalu disederhanakan menjadi secant theta dikurang 0,6 tan theta ditambah cosecant theta dikurang 0,6 kotangan theta. Karena panjang batang pada soal A adalah secant theta ditambah cosecant theta, maka P0 theta akan dimisalkan sesuai panjang batang pada soal A. Baik, dan selanjutnya panjang theta dapat dihitung dengan cara panjang theta sama dengan P0 theta dikurang 0,6 dikali tan theta ditambah kotangan theta. Hal ini didapat dari pengelompokan pada yang sudah disebutkan rekan saya Rafa, yaitu P0 theta sama dengan secant theta ditambah cosec theta, dan didapat panjang theta sama dengan P0 theta dikurang 0,6 per sin theta per cos theta ditambah cos theta per sin theta. Nah, di dalam kurung ini menghasilkan 1 per sin theta dikali cos theta yang dikali lagi dengan 0,6 sehingga menghasilkan 0,6 per sin theta dikali cos theta. Sehingga panjang theta sama dengan P0 theta dikurang 0,6 per sin theta cos theta. Dan jika kita melihat ke soal yang A, P0 theta ini bisa disebut dengan panjang batang besi
yang memiliki nilai 2/2. Jadi, panjang sama dengan 2/2 dikurang 0,6 dibagi sin theta dan cos theta ini dapat dilihat dari soal yang A, yaitu sin theta bernilai 1/2 dan juga cos theta 1/2. Jadi, dapat ditegaskan ulang di sini panjang sama dengan 2/2 dikurang 0,6 per 1,1/2 dikali 1/2 menghasilkan 2/2 dikurang 1,2. Sehingga didapat panjang sama dengan 1,6284 meter. Panjang di sini adalah panjang maksimal yang dapat dilewati oleh sofa untuk berbelok pada lintasan tersebut. Jadi, panjang sofa terpanjang adalah 1,6 dikali 0,6 meter. Oke, baik. Kemudian setelah ini kami akan menunjukkan demonstrasi dari soal-soal tersebut. Skala yang kami gunakan dalam demonstrasi ini adalah 1:10, sehingga yang awalnya lebar lintasan pada soal adalah 1 meter, kami ubah menjadi 10 cm. Pertama, kita akan melakukan percobaan untuk soal yang A, yaitu panjang maksimum tiang. Dapat dilihat melalui pengukuran bahwa panjang tiangnya yang kami gunakan adalah 28,284 cm. Dapat dilihat bahwa tiangnya dapat melewati lintasan tersebut. Kemudian kami melakukan percobaan untuk soal yang B, di mana panjang sofanya adalah 2,8 meter dan lebarnya 0,6 meter. Dan pada demonstrasi ini, karena kami menggunakan skala 1:10, panjang sofanya menjadi 28 cm dan lebarnya 6 cm. Dapat dilihat bahwa sofa tersebut pada soal B tidak dapat melewati lintasan tersebut karena panjang sofa mendekati panjang maksimum dari panjang tiang, sedangkan sofa memiliki lebar 0,6 meter. Kemudian untuk yang terakhir yaitu soal C, di mana pada demonstrasi ini kami menggunakan sofanya dengan panjang 16,284 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Dapat dilihat bahwa sofa dengan panjang dan lebar tersebut dapat melewati lintasan dengan baik.